Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Pak Gus Surya selaku Guru Mata Pelajaran Informatika. Kami dari kelompok 2 pada video kali ini akan mempresentasikan materi klasifikasi jaringan komputer. Sebelum itu, ada baiknya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Putu Arda Nareswara, nomor absen 4 dari kelas 12-1. Nah, sesuai yang sudah saya jelaskan pada awal video, kami akan mempresentasikan mengenai klasifikasi jaringan komputer. Namun sebelum itu, ada baiknya untuk kita mengetahui apa sih itu pengertian dari jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer merupakan kumpulan beberapa komputer yang saling berhubungan satu sama lain untuk melakukan komunikasi data dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi, sehingga komputer-komputer tersebut dapat saling berbagi informasi dan data bersama. Jadi, supaya lebih mudah dipahami dan lebih singkat, kita ambil kata kuncinya saja. Jadi, jaringan komputer ini tujuannya adalah untuk melakukan komunikasi data antara satu komputer dengan komputer yang lain dengan adanya protokol komunikasi dan melalui media komunikasi. Media komunikasi ini bisa berupa kabel dan nirkabel atau wired dan wireless, sehingga komputer tersebut nanti bisa berbagi informasi satu sama lain. Informasinya itu bisa berupa berkas atau file, kemudian ada teks, foto, suara, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer ini bisa dibagi menjadi 5 secara garis besarnya. Yang pertama yaitu berdasarkan geografis atau skalanya. Yang kedua berdasarkan topologi jaringannya. Yang ketiga berdasarkan distribusi sumber informasi atau datanya. Kemudian berdasarkan fungsi. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan media transmisi data. Namun pada video kali ini kami akan fokus membahas klasifikasi jaringan komputer berdasarkan geografis atau skalanya. Jadi, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan geografis atau skalanya itu bisa dibagi menjadi 5, yaitu ada Personal Area Network atau PAN, yang kedua ada Local Area Network atau LAN, yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN, yang keempat ada Wide Area Network atau WAN, dan yang terakhir ada Internet. Yang pertama yaitu Personal Area Network atau PAN. Personal Area Network atau PAN merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh beberapa komputer atau antara komputer dengan peralatan yang bukan komputer atau non-komputer, seperti printer, mesin, telepon seluler, dan juga handphone, dengan cakupan area yang sangat terbatas, yaitu sekitar 9 hingga 10 meter. Nah, jaringan PAN ini bisa dibangun menggunakan teknologi wire dan wireless, seperti yang sudah saya jelaskan di pengertian jaringan komputer. Ketika kita bisa melihat bahwa satu komputer ini bisa terhubung ke beberapa perangkat, baik itu komputer maupun non-komputer. Hanya saja daerahnya itu sangat terbatas, yaitu hanya 9 hingga 10 meter. Dan PAN ini hanya bisa menghubungkan satu komputer dengan beberapa perangkat saja, tidak bisa terlalu banyak. Jadi sesuai penjelasan saya sebelumnya, kita tarik kesimpulan dari kelebihan dan juga kekurangan dari PAN. Yaitu kelebihan dari PAN yang pertama yaitu adalah tidak memerlukan banyak biaya tambahan, karena PAN ini cakupan daerahnya itu sangat kecil dan terbatas. Jadi untuk menjalankan jaringan ini tidak memerlukan biaya yang sangat banyak. Kemudian kelebihan kedua yaitu mendukung berbagai perangkat pintar yang kita gunakan, yang masyarakat gunakan saat ini, seperti smartphone, headset, dan sebagainya. Yang ketiga, berbagai error dan kesalahan dalam jaringan PAN ini bisa dideteksi dengan mudah dan cepat.
Adapun kekurangan dari PAN, yang pertama itu hanya mampu menghubungkan beberapa perangkat saja, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi PAN ini tidak bisa menghubungkan satu komputer dengan banyak perangkat, sangat banyak perangkat itu tidak bisa. Dan yang kedua, kekurangannya itu jangkauannya yang cukup terbatas, hanya bisa beberapa meter saja. Dan yang kedua, yaitu ada Local Area Network atau LAN. Jadi, LAN ini adalah suatu jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal dan daerah yang relatif kecil saja melalui perangkat jaringan yang sederhana. Jadi, LAN ini cakupan daerahnya memang kecil, relatif, namun masih lebih besar jika kita bandingkan dengan PAN sebelumnya. Kemudian, dalam jaringan LAN ini biasanya bisa kita temukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari penerapan LAN ini bisa kita lihat pada komputer-komputer yang ada di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Dan di dalam jaringan LAN ini biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar dapat berjalan dengan normal. Dan berikut adalah salah satu ilustrasi dari LAN. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa jaringan LAN ini bisa menghubungkan beberapa perangkat komputer yang dihubungkan oleh sebuah hub atau switch. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pada jaringan LAN ini biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur jalannya sistem agar berjalan dengan normal dan lancar. Jadi terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server di sini untuk mengatur jalannya transmisi data pada perangkat-perangkat yang terhubung pada jaringan LAN. Kemudian pada gambar ini juga kita bisa lihat bahwa LAN ini bisa menghubungkan sangat banyak perangkat komputer yang terhubung oleh switch, dan nanti tiap switch ini bisa terhubung lagi oleh router. Artinya yaitu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan banyak kabel dan biaya karena jangkauannya yang kecil. Jadi memang jangkauan LAN ini lebih besar dari PAN yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Tetapi jika dibandingkan dengan PAN atau WAN pada untuk materi berikutnya, LAN ini tergolong masih kecil jangkauan daerahnya. Kemudian yang kedua, koneksi transfer data dapat berlangsung dengan cepat. Dan yang ketiga, tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Selanjutnya itu kekurangan dari LAN. Kekurangan dari LAN yaitu luas wilayah koneksi yang terbatas, karena masih terbatas pada satu daerah lokal, seperti dalam satu gedung sekolah, gedung perusahaan, jadi dia masih terbatas. Kemudian yang kedua itu sangat bergantung pada server pusat. Maksudnya itu yang sudah saya jelaskan bahwa pada LAN ini terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server. Dan jaringan LAN ini sangat bergantung pada server pusat tersebut. Jadi semisal server pusat mengalami gangguan, maka perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan LAN ini akan juga terhambat. Akan terjadi masalah juga. Misalnya terdapat masalah atau terkena virus, itu server pusatnya itu terkena virus semisal, maka nanti akan mempengaruhi kinerja dari perangkat-perangkat lain yang terhubung ke jaringan LAN. Baik, selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah salah satu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan LAN ini merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang dimana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Jaringan MAN ini cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya MAN ini dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. MAN digunakan karena kecepatan transfer data yang dinilai tinggi dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit. Di dalam MAN ini dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. Lalu, MAN ini juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama,
meliputi area yang lebih luas dari LAN, yakni 10-50 km. Selanjutnya, sebuah MAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. MAN umumnya dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna atau oleh penyedia layanan jaringan yang menyediakan pelayanan kepada pengguna. MAN ini bertindak sebagai jaringan berkecepatan tinggi sehingga memungkinkan untuk berbagi sumber daya daerah. Hal ini pun sering digunakan untuk menyediakan koneksi bersama. Lalu, selanjutnya, sekalipun MAN lebih besar daripada LAN, teknologi yang biasanya dipakai sama dengan LAN. Yang terakhir, MAN hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output. Berikut ilustrasi dari sebuah MAN. Baik, lalu MAN ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan MAN yang pertama yaitu MAN mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN. Hal ini karena MAN dapat mencakup lingkup satu kota yang membuat komunikasi dengan jaringan MAN lebih efisien. Lalu, jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis, karena keamanan berkomunikasi dengan jaringan MAN pun juga dinilai lebih terjaga. Lalu, MAN juga memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Lalu ada kekurangan dari MAN, yaitu yang pertama, jaringan MAN sangat mungkin untuk disirsak oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi atau tujuan lainnya. Lalu apabila terjadi kerusakan pada jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya akan cukup lama. Baik, selanjutnya ada jaringan yang lebih luas lagi, yaitu Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan komputer yang lebih luas cakupannya yang dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN ini membutuhkan kabel serat, optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. WAN ini mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, 625 Mbps, atau bahkan lebih dari itu. Faktor yang menjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini ada pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Lalu ada beberapa karakteristik dari WAN ini, yaitu yang pertama, umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN maupun MAN. Hal ini membuat WAN sangat dapat digunakan secara luas. Lalu selanjutnya, WAN ini area jangkauannya sangat luas. Oleh karena itu, biasanya WAN akan melibatkan operator telekomunikasi. Tujuannya agar perangkat-perangkat dalam WAN ini dapat melakukan komunikasi satu sama lain. Lalu selanjutnya, jaringan WAN ini dapat melakukan pertukaran paket data atau frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Lalu yang terakhir, WAN ini bekerja pada layar fisik pada layar data link dari layar OSI. Berikut merupakan ilustrasi dari sebuah WAN. Lalu selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari sebuah WAN. Yang pertama, kelebihannya yaitu WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar sehingga mencapai antar benua. Lalu, semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. Lalu, WAN mempunyai sistem jaringan yang lebih luas dan besar sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Lalu yang terakhir, dengan memanfaatkan koneksi workstation, jaringan WAN dapat digunakan untuk berbagai resource atau sumber daya. Lalu ada kekurangan WAN yang pertama, karena jangkauannya yang sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Lalu dari segi pengaturan atau penyetingan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan ini juga tidak murah.
Lalu yang ketiga, jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall demi membatasi pengguna ilegal yang masuk. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk membatasi user yang ingin mengganggu jaringan. Lalu yang terakhir, skala jangkauan jaringan WAN yang luas membuat jaringan ini rentan terhadap serangan dan ancaman dari dunia luar seperti hacker. Oke, lalu selanjutnya ada sebuah implementasi dari sebuah WAN, yaitu Internet atau Internet Connected Network. Interconnected Network merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan satu komputer ke komputer lain di seluruh dunia. Lebih jelasnya, internet memungkinkan untuk terjadinya komunikasi dan pertukaran informasi dengan berbagai pihak, kapanpun dan dimanapun. Untuk mengintegrasikan dan mengatur jaringan internet, digunakan sebuah teknologi bernama Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite yang disingkat TCP atau IP. TCP ini merupakan sebuah switching communication protocol atau sebuah protokol pertukaran paket yang biasa dipakai untuk miliaran lebih pengguna internet yang ada di seluruh dunia. Lalu berikut merupakan sebuah ilustrasi dari sebuah internet. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan mengenai materi klasifikasi jaringan komputer. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi kami. Kami tutup dengan para pesan. Om Santi Santi Santi.